Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor. Kami akan memaparkan materi mengenai manajemen pembiayaan pendidikan dan manajemen administrasi pendidikan dalam perspektif Islam. Yang pertama adalah pengertian manajemen pembiayaan pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan adalah proses dalam mengoptimalkan sumber dana yang ada, mengalokasikan dana yang tersedia, dan mendistribusikannya sebagai fasilitas atau sarana pendukung proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Sejarah pembiayaan pendidikan dalam Islam. Dalam Islam, pembiayaan pendidikan untuk seluruh tingkatan sepenuhnya merupakan tanggung jawab negara. Seluruh pembiayaan pendidikan, baik menyangkut gaji guru maupun fasilitas, itu adalah tanggung jawab negara. Oke. Sebab kewajiban negara itu ada 3, yaitu menjamin pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Ijma sahabat telah menunjukkan kewajiban negara menjamin pembiayaan pendidikan, yaitu pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Jadi kedua khalifah ini memberikan gaji guru, terus muazin dan imam dari pendapatan negara yang dihasilkan dari pajak tanah dan yang lainnya. Namun perlu diketahui bahwasannya Islam bukan berarti melarang kepada masyarakatnya untuk membayar pendidikan. Namun dikhususkan untuk mereka yang memang memiliki harta yang lebih, yang biasa disebut dengan orang kaya. Nah, di situ orang yang memiliki harta lebih itu diwajibkan atau diharuskan untuk membantu proses berjalannya suatu pendidikan, bisa menjadi donatur, terus berwakaf, dan lain-lain. Selanjutnya, prinsip pengelolaan, keuangan, dan pembiayaan pendidikan terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Nah, ayat ini mengandung pengertian bahwa manajemen keuangan pendidikan adalah proses pengelolaan keuangan lembaga pendidikan secara Islam dengan cara mengelola keuangan yang baik, yang efektif, dan efisien. Ini adalah problematika pembiayaan pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah terbatasnya sumber dana yang dapat digali. SPP merupakan sumber dana tetap, meskipun nominalnya tidak seberapa, mengingat kebanyakan lembaga pendidikan berada di pinggiran kota ataupun desa dan melayani pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga tingkat ekonomi yang kurang mampu, seperti petani, buruh, pegawai rendah, dan yang lainnya. Yang kedua adalah SDM yang dikatakan belum memadai. Jadi selain keterbatasan pengetahuan mengenai sirkulasi dan pengaturan mengenai anggaran dan pembiayaan merupakan suatu kekurangan yang menyebabkan tidak adanya analisis yang panjang mengenai bagaimana, mengapa, dan seperti apa pembiayaan itu dilakukan. Jadi dalam pembiayaan pendidikan itu harus benar-benar dikelola oleh orang yang memang sudah memiliki pengetahuan dan bidangnya di dalam memanage keuangan. Dan yang terakhir adalah daya dukung masyarakat sekitar yang rendah. Padahal hal ini sangat penting mengingat masyarakat merupakan partisipasi dan pendorong ke arah sukses program lembaga pendidikan. Dan keberadaan masyarakat pun sangat penting untuk menunjang pembiayaan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke materi yang kedua, yaitu yang akan disampaikan oleh saya, yaitu administrasi yang terbagi ada 8. Yang poin ke-1 itu adalah administrasi publik adalah mempelajari pengelolaan administrasi secara spektif. Yang poin kedua itu administrasi lingkungan hidup adalah proses kegiatan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dengan berwawasan lingkungan dan tidak mengesampingkan kualitas manusia. Yang poin ketiga itu administrasi negara adalah
adalah pada aktivitas negara atau pemerintah. Yang poin keempat itu administrasi niaga adalah proses pengelolaan perusahaan atau organisasi guna menjaga kesestabilan dan perkembangannya. Jadi yang poin selanjutnya itu administrasi pembangunan adalah merupakan proses pengendalian usaha dan negara. Yang selanjutnya yaitu administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban. Poin yang selanjutnya yaitu administrasi keuangan adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan keuangan guna mencapai itu tujuan suatu perusahaan atau organisasi. Dan yang terakhir itu administrasi pendidikan adalah bentuk upaya yang mengintegrasikan kegiatan serta programnya. Mungkin cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dilanjut dengan materi yang ketiga, yaitu tentang dalil yang menunjukkan bahwasannya manajemen administrasi itu ada dalilnya. Melaksanakan administrasi pendidikan terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff ayat 4. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperan di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Jadi dalam keterangan Al-Quran tersebut bahwasannya pendidikan itu perlu yang namanya itu tersusun. Karena kenapa? Ketika kita memiliki sesuatu hal yang tidak tersusun atau memiliki niat yang baik, maka itu akan dikalahkan oleh kebatilan yang tersusun. Ketika kita ingin melakukan hal-hal baik, akan tetapi itu tidak tersusun, maka itu akan kalah oleh kebatilan yang tersusun rapi. Berikut ini adalah ayat Al-Quran yang berkaitan pengawasan pelaksanaan anggar, yaitu pendidikan bagi kalian ada pengawasan, yaitu malaikat-malaikat yang mengawasi semua amal perbuatan kalian, yaitu pelaksanaan anggaran dan mencatat maksud menjadi juru tulis amal perbuatan kalian. Nah, mungkin sekian yang dapat saya paparkan dalam materi yang ketiga ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.